Selamat pagi dan shalom. Selamat berjumpa kembali dengan Gereja Toraja Jemaat Laharoi dalam renungan pagi Gereja Toraja edisi Sabtu 15 Agustus 2020. Baik, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha kasih dan penuh rahmat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Atas kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh menikmati nafas hidup anugerah-Mu. Kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di hari ini, kami mendasarinya dengan firman-Mu Tuhan, dan kami saatnya membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Namun kami menyadari kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan karena dosa kami. Karena itu ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami di hadapan-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami di hari ini, di hari anugerah-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu yang kudus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 41 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf pun mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaran dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Juga datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi itu.
Demikian pembacaan kita pagi hari ini, dan berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman ini dalam kehidupan kita setiap waktu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari pembacaan kita dengan tema berserah kepada Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa sukses butuh proses. Artinya, menjadi sukses tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi membutuhkan usaha dan perjuangan serta pengorbanan yang tidak mudah. Selama bertahun-tahun, Tuhan benar-benar menguji ketekunan, kesetiaan, dan keteguhan iman Yusuf. Dalam masa-masa sulit ketika kelaparan terjadi di Mesir, tampaknya tak ada lagi harapan. Namun dalam perjalanan hidupnya, Yusuf tidak pernah kehilangan harapan dalam menata hidupnya. Ia tetap menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu. Bapak, Ibu, kekasih Tuhan dan saudara-saudaraku, ketika terjadi kelaparan di Mesir, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan sehingga dapat menimbun bahan makanan sebelum kelaparan terjadi. Memperhatikan sikap dan keberhasilan Yusuf, maka lahirlah pengakuan dari Firaun. Oleh karena Allah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi seperti engkau. Di pembacaan kita yang sebelumnya, di ayatnya yang ke-39. Kita tidak tahu bagaimana hari-hari masa depan kita saat kita menjalani hidup keseharian kita. Namun kita harus yakin dan dapat bertindak seperti Yusuf, bahwa keberserahan untuk selalu takut dan meminta petunjuk dari Tuhan adalah hal yang lebih menjanjikan daripada kita mengikuti keinginan diri kita sendiri. Di masa-masa menjalani masa pandemi ini, terkadang kita diliputi oleh ketakutan. Terkadang kita diliputi oleh kecemasan, kalau saya pergi jalan-jalan, jangan sampai saya kena virus dan sebagainya. Dan ketika kita tidak mengikuti aturan pemerintah, protokol kesehatan, kita bakalan dapat sanksi. Pasti ada saja yang membuat kecemasan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ingatlah, keberserahan kepada Tuhan adalah upaya mempercayakan kehidupan bahwa tantangan, cobaan, dan hambatan-hambatan dalam kehidupan kita akan menjadi baik jika selalu meminta petunjuk daripadanya. Karena itu, tetaplah berserah kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu persoalan apa yang akan terjadi di hari depan kita. Kita tidak tahu persoalan apa yang akan terjadi di hari ini dalam kehidupan kita. Tetapi yakinlah, Tuhan memberkati kita menjalani hari ini dan berkarya demi kemuliaan nama-Nya. Amin. Mari sekali lagi Bapak Ibu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi ya Bapa, kami datang kepadamu
mengucap syukur untuk waktu yang indah yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Walaupun singkat Tuhan, namun kami boleh duduk di sekitar firman-Mu. Dan biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi dasar bagi kehidupan kami untuk menjalani hari ini, berkarya hari ini hanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Tuhan, di pagi hari ini kami mau berdoa untuk keberadaan kami di Jemaat Laharoi. Tuhan, jikalau ada anggota jemaat-Mu yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengangkat sakit penyakit mereka, menjamah tubuh mereka yang saat ini sedang sakit, memulihkan sakit penyakit mereka lewat perawatan para medis dan juga segenap keluarga. Makanan dan minuman serta obat-obatan akan menjadi sarana pemulihan, sehingga mereka boleh merasakan pemulihan sempurna yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Yang saat ini sedang berduka, Tuhan, Engkau menghiburkan mereka. Yang saat ini sedang merasakan suatu hal yang mungkin di luar jangkauan mereka, tapi Tuhan, kami percaya bahwa apapun itu, Engkau pasti ada bersama-sama dengan kami. Bapa yang Maha Kasih, di pagi hari ini juga kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dalam menunggu hari-hari hingga nanti tepat tanggal 17, kami boleh merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Perjalanan yang panjang Tuhan sudah anugerahkan bagi bangsa ini. Tuhan pun akan terus menganugerahi bangsa ini, menganugerahi pemerintah, kebijaksanaan sehingga boleh memerintah dengan baik. Segala hal yang diupayakan untuk menghadapi masalah yang saat ini masih terus berjalan di negeri kami ini, pandemi COVID-19. Tuhan, beri kebijaksanaan kepada mereka, bahkan kami semua Tuhan, untuk terus berserah kepada Tuhan, menjalani hari-hari ini dengan terus taat kepada perintah-Mu dan juga taat kepada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bapa yang Maha Kasih, hidup dan kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara di dalamnya. Bapa, ini doa ungkapan syukur kami, doa pengharapan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan terus berkarya, serta salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita.